Abu Bakar Basir titip salam ke Gus Ipul, semoga sehat selalu. Itu respon Abu Bakar Basir setelah dikasih tahu tentang statement Gus Ipul kemarin yang viral ya, yang mengatakan bahwa jangan pilih capres yang didukung oleh Abu Bakar Basir. Pendiri Pondok Pesantren Al-Mukmin Abu Bakar Basir menitipkan salam untuk Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Salam itu diungkapkan langsung oleh putra Abu Bakar Basir yakni Abdurrahim. Abdurrahim mengatakan Abu Bakar Basir mengirimkan salam untuk Gus Ipul yang sempat membuat pernyataan agar tidak memilih paslon yang dipilih oleh Abu Bakar Basir. Dari Ustadz Abu Bakar Basir kirim salam buat Gus Ipul, semoga sehat selalu. Kata pria yang akrab disapa Iim itu kepada Detik Jateng pada hari Rabu kemarin. Saat dihubungi, Iim mengaku bahwa dirinya sedang bersama dengan Abu Bakar Basir. Ini kami perjalanan pulang dari kunjungan pesantren di lereng Gunung Lawu, ungkapnya. Ia mengatakan bahwa sang ayah juga telah mengetahui mengenai rekaman yang viral di media sosial soal dukungan kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ya, beliau sudah saya beritahu, rekamannya tersebar. Beliau biasa saja, ya sudah, katanya. Ia mengatakan Pilpres 2024 akan menjadi momen pertama Abu Bakar Basir mengikuti pencoblosan. Ia mengaku selama berada di lapas Gunung Sindur, sang ayah tidak pernah memilih calon presiden. Ia pertama selama ini kan berada di dalam penjara. Meski ada TPS, beliau tidak bebas mengamati informasi program capres, tidak pernah, juga tidak bisa menilai, jadi lebih memilih tawakuf, ungkapnya. Oke, itu statement Abu Bakar Basir ya. Jadi perlu diketahui bahwa Mbah Abu Bakar Basir ini belum lama keluar dari penjara sebagai seorang napi kasus terorisme. Nah, Abu Bakar Basir ini kan memang punya cita-cita, punya keinginan agar negara Indonesia ini didirikan atas dasar hukum Islam. Dalam kurung negara Islam, khilafah, daulah Islamiyah. Makanya 3 bulan yang lalu pun saya baca itu Abu Bakar Basir mengirimkan surat kepada 3 calon presiden sekaligus. Isinya sama, yang mana bahwa ketika terpilih menjadi presiden diminta untuk menegakkan Indonesia ini atas dasar aturan hukum-hukum Islam, syariat Islam. Ya nggak bisa Mbah, ini negara Pancasila, negara Indonesia, negara ini penduduknya bukan hanya Muslim. Lebih dari itu, bahwa para pendiri bangsa kita itu dulu 1945 telah bersepakat bahwa negara kita diatur atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 dengan dasar negara Pancasila yang mana mengakui melindungi seluruh umat beragama di Indonesia, bukan hanya umat Islam. Karena ini bukan negara Islam, maka aturan undang-undang yang dibuat juga undang-undang yang telah disepakati bersama, yaitu Undang-Undang Dasar 45 yang bukan berdasarkan syariat Islam. Dasar negaranya pun begitu. Jadi ini adalah yang terbaik bagi bangsa Indonesia, bangsa yang multi agama, multi suku, multi budaya, multi bahasa. Kalau nanti negara ini diatur atas dasar agama, agama Islam, agama Kristen, pasti akan terjadi reaksi penolakan oleh kelompok agama yang merasa tidak terwakili. Nah, agar adil, agar seluruh umat beragama di Indonesia merasa memiliki bangsa ini, maka aturannya adalah aturan yang telah disepakati, itu Pancasila, itu Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu bangsa Indonesia. Begitu Mbah. Jadi tidak usahlah terus memaksakan diri pendapatnya untuk mewujudkan ini Indonesia menjadi negara Islam. Nanti kalau itu diterus-teruskan ya
banyak nanti kayak pengikut panjenengan yang sudah ditangkap oleh Densus 88 terlibat kasus terorisme. Panjenengan sendiri juga sudah ditangkap di penjara, lama di penjara karena kasus terorisme itu. Nah, nanti kalau itu terus-terusan, nanti kalau sampai meletus pemberontakan kayak dulu DII, nanti pasti dihajar oleh aparat TNI kita, karena bagi kita semuanya sudah bersemboyan NKRI harga mati. Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang tadi menyatukan banyak perbedaan itu, bukan negara agama. Negara agama kalau semuanya menafsiri agamanya dengan tafsirnya sendiri-sendiri pun tidak ada jaminan menjadi aman dan damai. Contohnya sudah banyak di Timur Tengah, semuanya Muslim. Afghanistan tuh faksi-faksinya, ada faksi Al-Qaeda, ada faksi ISIS, Mujahidin, Taliban. Tapi masing-masing memakai tafsir agamanya sendiri untuk kepentingan politiknya sendiri. Yang terjadi saling serang terus, saling perang. Tidak ada rasa toleransi, tidak ada konsep ukhuwah Islamiyah, tidak ada konsep ukhuwah Watoniyah di sana. Ya, adanya saling balas dendam terus. Sekarang dikuasai Taliban. Faksi yang lain dari Mujahidin, ISIS, Al-Qaeda nyerang, ngebom, barbur. Besok lagi nanti gantian, misalkan nanti kelompok ISIS yang menguasai, gantian Taliban nyerang. Loh, kapan rampungnya Dul kiamat isinya gelut tok. Perang tok bom. Akhirnya warganya jadi warga sing bodoh-bodoh, ora sekolah, ora bisa maca, itu Afghanistan terjadi. Di sana rata-rata orangnya buta huruf. Ya nggak buta huruf gimana? Nggak sempat sekolah. Mau sekolah gimana? Nggak punya gedung sekolah. Mau gedung sekolah, lagi sekolah dibom. Aduh, itu satu agama. Gara-gara tidak punya konsep Bhinneka Tunggal Ika, tidak punya konsep toleransi beragama, akhirnya isinya perang tok. Semuanya padahal konsepnya negara Islam semuanya, tapi karena tafsirnya saklek, masing-masing merasa paling benar sendiri, ya begitu. Apakah kita ingin seperti itu, Mbah Abu Bakar Basir? Tentu saja tidak. Lah iya, kalau dipaksakan begitu, lo konsep Islamnya panjenengan berbeda dengan konsep Islamnya Muhammadiyah. Berbeda juga dengan konsep Islamnya Nahdlatul Ulama. Berbeda juga dengan konsep Islamnya HTI, FPI. Ya HTI, FPI sama-sama khilafah, tapi beda konsepnya. Ya sekarang aja bersatu karena sama-sama memusuhi pemerintah Jokowi. Nanti kalau misalkan, misalkan ada salah satu yang menang khilafah, ya mesti perang dewek, tarung dewek. Belum lagi dengan konsepnya panjenengan, Pak. Itu karena agama Al-Qur'annya satu, ini Islam ya. Tetapi penafsiran terhadap Al-Quran bermacam-macam. Begitu juga tentang hadis Nabi. Satu hadis tafsirnya bisa beda-beda. Iya kan? Makanya yang terbaik adalah saling menghargai toleransi. Toleransi di dalam beragama. Toleransi beragama ini tidak hanya berlaku bagi yang berbeda agama, tapi sesama agama, sesama Muslim, sesama umat yang lain, sama Hindu, Buddha, itu juga tafsirnya beda-beda. Itu juga berlaku secara internal, toleransi sesama umat beragama. Nah, kalau itu ditanamkan, itu yang harus kita kembangkan, Mbah. Nanti insya Allah kita bisa mempertahankan kerukunan hidup umat beragama, kerukunan berbangsa dan bernegara ini. Dengan kerukunan itulah kemudian tercipta situasi, suasana yang damai. Dengan suasana damai itu kita bisa enak berdakwah, kados panjenengan Mbah Abu Bakar Basir pergi kemana-mana dengan keluarganya berdakwah enak, tidak diganggu oleh bom, tidak diganggu oleh bedil, kan begitu. Itu kan karena negara aman. Coba kalau negaranya nggak aman, panjenengan mau keluar wudhu aja minggrang-mingring, mau ke masjid minggrang-mingring takut dilempar bom, kan begitu. Oke, terima kasih. Mari tetap kita kuatkan barisan, kita kuatkan Pancasila, kita kuatkan merah putih. Kita pupuk terus Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, harga mati.